Wah, apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah? Kamanda harap adik-adik yang di rumah semua dalam kondisi baik-baik ya, sehat, dan semuanya kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita masih bisa bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Wah, Kak Manda senang sekali bisa berjumpa dengan kalian walaupun masih secara online. Nanti kita sama-sama berdoa ya, supaya kita bisa segera berkumpul secara offline dan kita bisa beribadah bersama. Nah, sekarang semuanya pasti udah gak sabar dan semuanya udah siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan dan mau beribadah hari ini. Nah, untuk itu sekarang kita semua sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama bersemangat. Kita mau menyanyikan satu pujian buat Tuhan kita yang luar biasa. Happy Yaya. Sudah makin semangat? Kamanda harap kalian semua yang di rumah semuanya dalam keadaan sukacita yang luar biasa ya. Mau beribadah bersama, mau mendengarkan firman Tuhan kita sebentar lagi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagu yang kedua, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami anak-anak-Mu Bapa datang ke hadirat-Mu yang kudus mengucap syukur atas kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami anak-anak Tuhan boleh berkumpul bersama dalam ibadah online hari ini. Tuhan, sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, agar kami anak-anak Tuhan boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita nyanyi lagu yang kedua, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita semua anak-anak Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk beribadah bersama, mengucap syukur bersama karena kasih Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pasti kalian udah gak sabar kan mau mendengarkan berita baik hari ini. Nah, sebelumnya kita menyanyikan satu lagu lagi, Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Tandanya anak yang manis nanti
semuanya? Udah gak sabar kan mau mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, tuntun kami agar kami mampu mengerti apa yang ingin Engkau ajarkan kepada kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang akan disampaikan berkenan di hadapan-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, nah firman Tuhan kita pada hari ini kakak ambil dari Matius, kitab Matius. Kitab Matius ada di Perjanjian Baru. Matius 6 ayat 25. Oke adik-adik, Matius 6 ayat 25. Kakak akan bacakan buat kita semua ya. Matius 6 ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, adik-adik, firman Tuhan berkata, janganlah khawatir tentang hidupmu. Ngomong-ngomong tentang khawatir, adik-adik pernah khawatir enggak? Pernah pasti ya, kakak juga pernah khawatir. Kalau kira-kira contoh khawatirnya adik-adik yang pada saat ini adik-adik masih sekolah, baik itu sekolah online, apa yang biasanya kita khawatirkan? Apakah kita pernah khawatir pada saat kita mau ulangan? Khawatirnya takut tidak bisa menjawab soal dengan baik. Atau apakah kita pernah khawatir pada saat kita mau mengerjakan tugas untuk presentasi di depan teman-teman ataupun di depan umum? Kita khawatir kita tidak bisa melakukan presentasi dengan baik. Ada yang pernah merasa khawatir sedemikian? Nah, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus pernah berfirman kita baca lagi firman Tuhan ya. Kita buka di Lukas, di kitab Lukas pasal 12 ayat 25. Ya, kita dengarkan firman Tuhan di Lukas 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Di sini Tuhan Yesus bertanya adik-adik. Kalau boleh kakak artikan sedikit. Tuhan Yesus bertanya, kalau kita khawatir, apakah hidup kita akan menjadi lebih baik? Kalau kita khawatir, apakah masalahnya selesai? Di sini yang bisa kakak contohkan, kalau kita khawatir, yang biasanya terjadi itu adalah kita akan kehilangan sukacita. Benar nggak? Kalau kita khawatir, kita pasti nggak senang. Terus kalau kita khawatir, pikiran kita tuh pasti jadi ruwet ya, mikirin hal-hal yang itu. Terus kalau kita khawatir, kemungkinan besar kita akan menjadi stres. Nah, apakah semuanya itu adalah hal yang baik? Tentu tidak ya adik-adik. Jadi kalau kita khawatir tuh nggak ada faedahnya sama sekali. Nah, kalau demikian, apa yang akan kita lakukan kalau kita menghadapi kekhawatiran? Ada caranya adik-adik. Tuhan Yesus akan membantu kita. Cara ataupun jalan supaya pikiran dan hati kita itu bisa terlepas dari kekhawatiran itu adalah yang pertama, kita harus berdoa dan percaya kepada Tuhan senantiasa. Ya, kita harus berdoa dan percaya bahwa Tuhan yang setia itu
pasti akan menolong kita itu tepat pada waktunya. Apakah kita hanya berdoa saja? Tidak. Ya, ada satu lagi. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha dengan segenap kemampuan dan talenta kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Contoh, kalau misalkan kita khawatir pada saat ulangan nanti kita tidak bisa menjawab dengan baik, apa yang kita lakukan? Kita berdoa dulu sama Tuhan dan kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Yang kedua, kita akan berusaha dengan cara seperti apa? Kita harus belajar. Ya adik-adik, kita harus belajar dengan baik supaya nanti kita bisa menjawab soal dengan baik. Ya, jadi kita sudah berdoa dan percaya kepada Tuhan, kita sudah belajar, dan yang terakhir gitu kita berserah kepada Tuhan. Ya, kita berikan semuanya itu kepada Tuhan untuk menentukan apa yang terbaik buat kita. Jadi itu kalau misalkan kita mulai ini dilanda kekhawatiran, kita harus berdoa, percaya sama Tuhan, kita harus apa tadi? Berusaha dengan kemampuan dan talenta kita, dan terakhir itu kita harus berserah kepada Tuhan, adik-adik ya. Maka dari itu janganlah kita khawatir tentang hidup kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh kita untuk berdoa, berusaha, dan berserah kepada Tuhan kalau kita menerima kekhawatiran atau kalau kita mendapat kekhawatiran. Tuhan gak hanya menyuruh itu aja yang harus kita lakukan, tapi kita juga harus menolong dan membantu saudara-saudara ataupun teman-teman kita ataupun orang tua kita. Kenapa kita harus melakukan itu? Ya, kenapa kita harus menolong? Kenapa kita harus membantu? Tapi sebelum itu, bagaimana caranya kita menolong? Apa yang kita gunakan untuk menolong ataupun membantu? Kita bisa membantu dengan tenaga kita, ya. Kita bisa membantu dengan memberikan dukungan ataupun motivasi kepada saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita yang kesusahan. Mengapa kita harus menolong? Supaya ya teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita itu bisa terlepas dari kekhawatiran mereka, dan juga supaya membantu mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Nah, pendek kan? Singkat kan? Jelas kan? Kalau misalkan kita mulai dilanda kekhawatiran, Tuhan pernah berfirman, ingat adik-adik, Tuhan pernah berfirman, janganlah khawatir tentang hidupmu. Jadi kalau kita mulai dilanda kekhawatiran, kita mulai merasa khawatir, yang harus kita lakukan itu adalah berdoa kepada Tuhan, ya, senantiasa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya, dan kita akan berusaha untuk melakukan ataupun berusaha sesuai dengan kemampuan dan talenta kita, dan terakhir itu adalah kita harus berserah kepada Tuhan. Adik-adik, demikian singkat firman Tuhan kita pada hari ini, dan kiranya kita bisa melakukan firman Tuhan Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya adik-adik. Oke, nah kita tutup firman Tuhan kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami benar-benar diajar untuk semakin sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu yang mengatakan, jangan kamu khawatir tentang hidupmu. Mampukanlah kami ya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan tadi? Wah, kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita itu setia, sehingga kita tidak perlu khawatir. Wah, semakin kita tidak perlu takut ya sebagai anak-anak ya, karena kita punya Tuhan yang setia. Oke, kita lanjut lagi. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita sama-sama mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya siapkan persembahannya.
Nanti kita akan kumpulkan uang persembahannya ya. Oke, sekarang kita nyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan. Semuanya sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat hari ini. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Sekarang ya Bapa, kami membawa persembahan kami. Engkau berkatilah persembahan kami agar persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga memohon agar Engkau selalu menyertai kehidupan kami untuk seterusnya, sehingga kami anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir karena kami punya Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu lagi, Tuhan Yesus Baik. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita sudah berakhir. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.